Jadi kita tuh bener-bener kayak bestinya pengantin lah. Jadi gimana cara supaya mengurangi bridezilla mereka, acara fitting atau acara cari kain tuh lebih menyenangkan gitu. Prolog tuh jujur udah punya berbagai style sih sebenarnya kalau dari tahun pertama udah melewati itu semua gitu. Jadi kayak mau model gimana juga ya. Kadang tuh kita suka bilang ini mah Prolog 2.0 gitu. Prolog 1.0. Jadi udah melewati banyak hal deh, banyak style gitu. Di TikTok tuh naik, di Instagram tuh naik. Karena nggak bohong deh, di media sosial tuh sekarang ya yang baca Gen Z gitu kayak. Jadi ya udah pasti yang harus di approach talentnya juga Gen Z. Oke, kita ketemu lagi RS-kawan di podcast Berusaha Rumah Siap Kerja. Kita ini dari podcast yang keberapa ya? Mungkin ketiga ya. Narasumbernya semakin hari semakin seru. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu seorang stylist, wedding stylist yang lagi naik daun. Kita sambut dulu Gina. Tepuk tangan dulu dong untuk Gina. Halo. Gimana Gina kabarnya? Baik dong. Sehat? Baik, sehat. Makin sibuk? Sibuk, alhamdulillah. Makin laku? Amin. Amin. Selalu ya. diaminkan ya. Sebelum kita masuk ke prolog itu sendiri dan sampai saat ini sudah banyak lah klien-klien ternama yang sudah dihandle oleh Gina dan tim di prolog. Kita pengen tahu nih cerita di balik prolog itu gimana dan kenapa industri wedding yang dipilih gitu, karena sekarang kan banyak sekali yang mencoba untuk melakukan hal yang sama gitu. Boleh cerita nggak Gina? Jadi sebenarnya Prolog Design itu kan wedding dan pre-wedding stylist ya. Jadi kita memang membuat konsep keseluruhan dari wedding para bride and groom ini gitu. Nah, awal mulanya itu memang awalnya itu kita sekitar bertiga. Itu tuh kita memang terdiri dari stylist di majalah gitu. Banyak teman-teman yang minta tolong gitu. Karena ngelihat aku memang stylist yang memang kita pegang brand beauty, brand fashion, memang di majalah juga. Nah, mereka minta tolong sih awalnya kayak Gin boleh nggak bantuin nih untuk foto pre-wed gue gitu kan, iseng-iseng aja mas, kayak maksudnya kita bantuin weekend gitu. Jadi aku masih kerja 9 to 5 gitu, terus abis itu di weekend bantuin teman buat pre-wedding gitu. Berarti minta tolong karena kamu ngerti gitu ya. Jadi memang sesuatu yang nggak direncanakan, sesuatu yang tidak direncanakan tapi membawakan hasil. Iya, awalnya begitu. Tadi Gina sempat mention saya sampai Jumat kerja di kantor. Kemudian weekend jadi stylist pre-wed. Banyak nih tiba-tiba tawaran gitu ya untuk kerjaan itu, sehingga yang tadinya lagi adem ayem kerja di kantor dapat gaji tiap bulan, bener nggak? Ya kan, nggak harus memikirkan menggaji orang dan sebagainya, tiba-tiba banting setir, gue mau menyalurkan hobi gue ini 100%. Nah ini kan buat teman-teman RS-kawan yang di rumah mungkin ada di titik di fase ini yang gue pengen resign tapi takut nanti nggak laku. Itu kan pikiran pertama ya. Benar. Kemudian mau resign tapi gue udah bagus belum di situ, antar ada saingan nggak bisa gitu ya. Nah boleh nggak share nih Gin, keberanian gimana yang harus dimiliki oleh teman-teman di rumah ini ketika mau membentuk keberanian itu gitu. Kalau aku boleh jujur ya, maksudnya sebenarnya keberanian itu tuh emang gak mudah ya. Jadi kayak gak bisa serta-merta kita pengen bisnis terus kita kayak langsung nih resign gitu dari kerjaan. Apalagi mungkin kalau kita juga bukan berasal dari keluarga yang maksudnya bisa menghidupi kita kalau nggak kerja di kantoran gitu, nggak dengan income yang pasti gitu. Jadi aku sendiri pun cerita flashback ya, aku tuh kayak butuh waktu sekitar 3,5 tahun untuk bener-bener mantep berbisnis gitu, keluar dari zona nyaman dari karyawan gitu. Jadi butuhnya tuh 3,5 tahun. Jadi kayak selama 3,5 tahun itu yang tadi udah diceritain tuh,
masuk ke pandemi sebenarnya. Waktu itu tuh masuk ke pandemi. Waktu 2020 ya. Jadi awal mulanya itu prolog 2019 gitu. Awal mulanya prolog tuh 2019. Terus pandemi kan selama sekitar setahun setengah dulu tuh ngerjain prewedding karena kan basicnya dari foto. Nah, terus di tahun 2020 pandemi justru tiba-tiba kita tuh naik banget karena banyak bride and groom tuh nggak bisa nikah besar-besaran kan? Iya, harus gak yang bisa. Terbatas. Betul. Gitu ya. Nggak bisa nikah ngundang banyak, nggak bisa prewedding keluar negeri, nggak bisa prewedding keluar kota. Nah jadinya mereka tuh gimana caranya cari cara supaya budget nikahan mereka tuh bisa kepake dengan lebih maksimal kan sebenarnya. Karena nggak bisa ngundang banyak-banyak. Nggak bisa ngundang banyak-banyak. Akhirnya kayak dari situ tuh kita mulai jadi turning pointnya prolog gitu di tahun 2020 itu pandemi. Orang-orang mulai pakai prolog karena kayak bisa bikin prewedding yang bener-bener lebih detail gitu, sangat personalized. Cuma di satu tempat aja. Cuma di studio. Di studio bahkan padahal cuma di Jakarta gitu. Dari situ mulailah kita kayak banyak klien yang masuk. Aku mulai ajak teman-teman yang stylist juga, yang desain interior juga. Nah dari situ tuh kayak lama juga, terus pelan-pelan buat kayak cari karyawan, jadi nggak langsung serta-merta gitu. Kayak cari karyawan pun kayak butuh, misalnya dalam 1 tahun tuh kita juga di awal tahun selalu ngebahas, aku sama tim kayak hire berapa karyawan ya tahun ini, kayak udah sanggup belum ya, segini, gitu ya. Terus kita coba dari magang dulu, ngebawa prolog lebih baik ke depannya, baru kita hire gitu. Menarik. Berarti aku dari jawaban Gina aku bisa tarik kesimpulan keberanian itu timbul nggak serta-merta sekejap gitu ya. Betul. Mungkin kita lihat ya aku paham sebagai stylist di kantor, kemudian menarik langsung aku resign bikin prolog kayak gitu ya. Sebenarnya intinya harus research dengan baik dulu ya, dan nggak bisa dalam waktu singkat. Benar. Ya, jadi untuk teman-teman ya, jadi gimana sih cara beraninya? Ya itu tadi lo harus benar-benar yakin dulu dengan ini menghasilkan nih. Betul. Ya, baru lo pikirkan lagi langkah berikutnya itu gimana untuk membuat si bisnis ini jadi bagus. Jangan tiba-tiba lagi mungkin ya kita lagi kerja sekarang, gue suka hobi ini langsung resign langsung kerjaan hobi itu. Nggak kayak gitu. Jadi harus benar-benar waktu yang menjawab sih. Waktu yang menjawab. Betul. Segalanya. Karena kayak waktu itu memutuskan buat resign aja tuh ngomong ke bos sampai 3 kali, kayak ditahan dulu, terus kayak boleh. Dari kitanya nahan, dari mereka yang nahan, kayak bener nggak sih udah saatnya, kayak jujur sampai nanya-nanya ke senior di kantor tuh kayak ke semua kita tanya, kayaknya menurut lo gimana sih kalau misal gue resign tuh udah saatnya belum? Nanya ke teman-teman yang emang berada di business development, terus kayak nanya teman-teman yang juga udah punya bisnis duluan. Itu tuh kayak aku research sebanyak mungkin, kayak nanya ke teman, konsultasi. Jadi kayak ini udah saatnya belum ya buat mantap belum ya? Terus worth it nggak ya kalau misalnya dengan gue ngelepas gaji segini kayak buat bikin bisnis kayak gini dan seriusin kayak gitu. Jadi benar-benar researchnya tuh lama. Seperti projection untuk diri sendiri gitu ya. Betul. Harus itu sih, harus banyak cerita. Berapa tahun kerja? Sebenarnya kerja itu sebagai karyawan, sebagai karyawan itu 6 tahunan lah. Iya, jadi 6 tahunan, terus di prolognya udah 3 tahun menjalan 4 tahun baru resign gitu. Kenapa akhirnya memutuskan buat resign? Karena kayak emang ngerasa pekerjaan di prolog itu nggak bisa berkembang kalau aku nggak resign gitu. Jadi kayak banyak hal yang kayak misalnya mesti ketemu vendor, waktunya nggak ada gitu. Kayak kalau kitanya nggak turun ke lapangan tuh kayaknya nggak bisa berkembang lebih lagi. Walaupun bisnisnya sih sebenarnya jalan gitu, kayak karena kita punya tim, punya partner, itu kan sebenarnya kita bagi-bagi tugas ya. Kayak maksudnya kalau ngomongin production itu sih jalan banget. Tapi kayak pengen kan nama prolog lebih besar lagi. Nah itu paham. Tuh kayak totalitas gitu. kamu ke klien gitu ya. Kayak di hari-hari tertentu kamu harus di kantor, sedangkan disitulah kunci utama kamu tahu maunya dia seperti apa, jadi gak maksimal sehingga kamu memutuskan gak bener nih. Kalau misal kayak gini, gue mau pilih salah satu, mau mana yang gue besarin gitu ya. Oke. Menarik. Oke. Apa yang prolog atau Gina deh secara pribadi lakukan gitu ya untuk bisa bertahan sehingga kita dapat diperhitungkan sama para pendatang atau saingan-saingan kita lah gitu.
Oke, jadi memang Prolog itu kan besar tadi ya tahun 2020-an itu pas pandemi. Dan itu kita lumayan ya sebenarnya bukan mau sombong tapi ya lumayan awal-awal juga lah untuk dunia wedding stylist gitu. Baru akhirnya sekitar 2 tahun terakhir bermunculan yang baru-baru. Dan aku kenal juga sama mereka, maksudnya support juga, follow-followan dan sering ngobrol juga gitu. Ya itu sih kunci, sebenarnya ada beberapa poin ya yang bisa dilakuin. Yang pertama, Prolog tuh pengennya ngerangkul sih. Jadi kita selalu kayak berusaha buat berbagi juga sama yang lain. Jadi kayak kalau diundang workshop, diundang ngasih talk show dari Prolog, dari gue tuh selalu datang gitu Kak. Jadi kayak kita tuh seneng banget buat berbagi. Kadang kita diundang ke Solo, bahkan pernah kayak ke Jogja, ke Sumatera, ke daerah-daerah ya. Tapi kita tuh berbagi kayak kadang fotografer yang undang, kadang emang WO gitu, kita berbagi sih. Jadi kayak kenal sama banyak orang. Jadi kalau kita punya project di luar kota, kita tuh juga dibantuin gitu. Jadi pernah nih misalnya kita foto di Jogja dan kita nggak bisa survei, tapi malah WO atau stylist lain yang sesama di dunia wedding yang bantu gitu, fotografer lain yang bantu. Jadi gimana caranya supaya kita tuh juga punya hubungan baik sama yang baru juga gitu. Pertama itu. Yang kedua, memang dari Prolog tuh kita selalu setiap tahun punya kayak goal sendiri gitu untuk menunjukkan ke halayak style kita tuh mau dibawa kemana. Gitu. Keren. Karena kita tuh percaya kalau di industri service ya, kayak kita kan service jatuhnya. Orang tuh nggak benar-benar bisa ngerasain produk atau ngelihat produknya secara langsung gitu. Kalau belum ngerasain di stylingin sama kita kan, cuma bisa ngelihat dari portofolio doang. Kalau kita pameran nggak ada barang yang bisa disentuh gitu Kak. Paham. Nah jadi gimana caranya kan kita harus bikin porto sebaik mungkin. Sedangkan yang namanya porto sama klien kita kan nggak 100% keinginan kita dong, pasti bukan 100% apa yang mau kita picture dalam 2024 nih trennya seperti apa. Karena itu kan tetap ada perpaduan antara kita dan klien, ya kan? Betul. Ada kayak kolaborasi lah. Nah, jadinya setiap tahun, setiap 2024 kita tuh punya kayak yearly agenda gitu, kayak bulan Januari kita mau trennya seperti apa, Februari kita mau seperti apa, dan kita bikin portofolio gitu. Jadi kita keluarin budget untuk bikin portofolio atau kita collab sama fotografer, sama desainer gitu. Jadi tapi kita yang arrange gitu. Ini menarik banget. Jadi menurut kamu, aku setuju juga di apapun bidangnya, nggak usah industri wedding ya. Saingan tuh pasti ada. Ya, kita mau muncul sekarang, muncul besok, muncul lusa pasti ada. Tapi jangan jadiin itu sebagai hambatan. Benar. Aku sependapat sama kamu. Wedding stylist di Indonesia ini nih masih sedikit. Ya sedikit banget. Tapi dengan ada yang baru-baru bukan berarti kita jadiin waduh bahaya nih, jangan ya. Tapi justru kita saling merangkul dengan adanya kamu datang ke talk show, ke daerah-daerah itu kan membantu mereka. Benar. Kitanya pun juga dapat ilmu, bener nggak? Bener, dapat banyak banget masukan apalagi juga. traditional wedding ya. Benar. Jadi kalau misalnya kayak tadi Gina bikin target atau goals setiap bulan kita mau bikin kayak gimana, mau kayak gimana, itu kan bagus banget ya. Berarti dari setiap klien itu kemungkinannya ada nggak yang sama atau beda gitu? Misalnya Gina berikan gitu, tergantung dia kah atau kalau klien yang masuk ya? Klien yang masuk. Apa harus sesuai dengan itu atau bagaimana? Sebenarnya gini, kalau klien itu kan pasti ngelihat dari portofolio Instagram kita ya. Jadi pasti udah ada yang dia suka. Memang kita mengacu, pasti kita pas brainstorming meeting di awal kita kayak tanya nih mereka sukanya gimana. Mereka pasti ada lah foto-foto dari yang kita udah buat yang mereka suka tuh pasti ada. Tapi pasti kita kasih edukasi bahwa kita tuh pengen personalize, pengen bener-bener menceritakan tentang kisah cinta kalian berdua nih gitu. Jadi kita sebisa mungkin bikin pasti berbeda. Dan mereka sih untungnya selalu mengerti sih. Maksudnya mereka kenapa ke Prolog, karena mereka tahu kita tuh bikin something yang different tiap klien gitu. Tapi memang perlu kasih pengertian di meeting awal gitu. Keren. Jadi bukan berarti harus fokus sama satu tema dan harus ikut, tapi kita bisa sesuaikan juga ya. Mereka pilih Prolog ya karena mereka pernah lihat sesuatu yang menarik mereka gitu ya. Gue pengen ya, di situ kamu brainstorming Prolog dan juga calon pengantin ini seperti apa yang dia mau, sambil kita coba sesuaikan dengan goals si Prolog ya. Sekarang kita masuk ke hambatan. Ya. Orang menikah itu kan beberapa kepala, bukan hanya 2 kepala ya. Benar. Banyak kepala jadikan satu. Dalam satu namanya adalah pernikahan. Pestanya nih, bukan sesudah pernikahannya gitu. Itu kan pasti kita orang luar lagi. Ya kan, ya kalau misalnya vendor, katakanlah vendor baju gitu.
ya udah dia ngurusin bajunya aja. Di belakang nanti nggak sesuai dengan maunya apa segala macam, selama ketemu kita ya lo maunya kan kayak begini gitu. Sedangkan kamu kan konsultan gitu ya, stylist gitu. Ceritain dong tantangan yang dalam mengembangkan ini yang apa gitu ya. Kemudian gimana cara kamu menghandle ini, tantangan ini gitu. Oke, tantangan ya. Wedding dan pre-wedding stylist ini sebenarnya kalau ke klien itu tantangannya minim, benar. Karena klien tuh sebenarnya udah kan biasanya mereka yang memang hire kita, bride and groomnya, mereka tuh juga udah percaya sama portofolio kita. Jadi mereka tuh sebenarnya waktu brainstorming meeting itu yang mana menjadi ujung tombaknya banget lah ya si brainstorming ini, karena di mana mereka menceritakan kisah mereka, menceritakan hobi mereka, kesukaan mereka berdua. Itu tuh kebanyakan sih mulus ya kalau sama bride and groom. Tapi memang rintangannya itu kadang sama keluarga. Benar, karena kadang klien tuh datang ke kita berdua nih, brainstorming berdua, keinginan mereka berdua. Jelas banget. Bajunya gimana sebenarnya sukanya, maksudnya walaupun mereka suka banyak, misalnya suka pastel tapi suka bold colors juga, suka deep colors juga, tapi kita tuh ngerucutinnya enak gitu karena kayak mereka percaya sama kita. Tapi kalau sama keluarga kadang mereka tuh suka nggak cerita, kayak dekornya udah sampai mana, desainnya udah sampai mana, itu suka nggak diceritain gitu. Awal sih suka kayak gitu. Jadi kadang pas tiba-tiba udah oke desainnya, terus ketemu keluarga nanti berubah ada lagi, yang berubah kayak gitu. Nah karena kadang bukannya nggak puas akan desain ya, kalau keluarga tuh lebih kayak teknis kadang, kayak stage-nya kurang besar, bunganya kurang ini, padahal style yang dimau bride and groom kayak yang kita udah buat gitu kan. Akhirnya tapi sekarang sih kita menanggulanginya. Kita selalu bilang kalau udah sampai final nih, kita selalu bilang gimana kalau kita meeting sama keluarga juga. Jadi jangan udah final keluarga belum tahu gitu. Jangan pas technical meeting, udah final meeting baru komen gitu. Jadi kita selalu ajak tuh buat final meeting, ajak ibu sama bapaknya gitu. Oke. Tadi ngomong-ngomong tentang hambatan sama klien kan. Aku udah denger, kita udah denger tadi, RS Kawan juga udah denger. Kalau ada hambatan sedemikian rupa ya kita konsultasikan, kita bicarakan dengan baik. Dan jangan di ujung baru diinfokan, tapi di proses itu justru kita komunikasikan dengan bukan hanya dengan klien kita si pengantin ini, tapi keluarganya juga harus tahu ya. Itu kan tantangan dengan klien. Tantangan di dunia bisnis sekarang kita bicara ya. Persaingannya ketat, tadi kita sempat mention banyak pendatang baru juga yang sudah bermunculan nih gitu ya. Pastinya Prolog ini bisa berkembang tuh ada tips khusus ya. Boleh cerita nggak salah satu tipsnya gimana untuk menghadapi persaingan ini, dan apakah kita kerjasama dengan influencer, dengan artis itu menjadi salah satu triknya menurut Prolog? Jadi mungkin RS Kawan di rumah penasaran ini, berarti gue harus endorse dong nih kalau misalnya gue jalin bisnis ini. Nah menurut kacamata Gina gimana? Kalau untuk masalah influencer, mengendorse influencer atau artis, kalau di dunia jasa itu penting banget. Penting gitu, banget ya? Penting banget. Kalau yang kita jual adalah jasa ya. Karena ya tadi yang udah dikasih tahu juga, kalau jasa itu kan kita gak benar-benar bisa ngerasain. Jadi kita butuh face yang bisa mewakili jasa kita gitu loh. Kita butuh face yang bisa mewakili tren yang mau kita up di sosial media. Kalau kita misalnya bikin yang tadi portofolio tiap bulan tapi talentnya gak terkenal, ya siapa yang mau lihat gitu. Betul. Jadinya kan gongnya juga setengah-setengah kan. Kayak kita udah susah-susah bikin portofolio, walaupun itu collab sama fotografer, desainer, tetap pasti ada budget yang keluar kan. Kayak entah venue atau kita juga pasti dong, namanya kita udah minta bantuin orang, pasti kan kita ada nge-treat makan dan transport gitu kan, pasti kan nggak murah kan. Nah jadi kita butuh endorse juga sih untuk influencer. Jadi kalau ada klien tuh bukan klien tapi kayak biasanya wedding organizer, wedding planner atau manager artis yang approach kita untuk endorse artis gitu, kita sebisa mungkin untuk ambil sih kita. Kita pengen banget selalu ambil. Ini jujur nih. Jadi jujur. Bukan, saya diminta, nggak kayak gitu ya. Benar-benar memang untuk jasa kita menggunakan figur yang terkenal itu sangat membantu. Sangat membantu.
Ini nyerempet dikit nih. Berarti kalau kayak gitu, apakah free kah? Ataukah ada rate khusus untuk mereka? Gimana Gina menerapkannya? Oke. Kalau kita sih biasanya misalnya untuk portofolio, kita tuh justru kita yang approach. Kalau buat portofolio yang tadi per bulan itu, kita kan setiap bulan bikin portofolio nih sesuai tren yang kita mau di tiap bulannya. Itu justru kita yang approach, kita yang DM mereka. Jadi kita justru cari sosok-sosok yang emang bisa mewakili tren di bulan itu. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita malah riset dulu gitu kayak nih maunya kayak gimana. Sekarang tuh kita lagi jadi favoritnya cari influencer Gen Z yang kayak emang di TikTok tuh naik, di Instagram tuh naik. Karena nggak bohong deh, di media sosial tuh sekarang ya yang baca Gen Z gitu kayak. Jadi ya udah pasti yang harus di approach talentnya juga Gen Z. Kalau walaupun misalnya kita punya kenal talent-talent yang umur udah agak mature gitu kan. Tapi kalau untuk di industri wedding ya udah lewat masanya. Udah senior ya. Udah senior ya kan kemungkinan untuk menggunakan photoshoot wedding dan pre-wedding tuh kan udah lewat gitu kan. Masanya, Jadi Gen Z walaupun umurnya masih 20 awal, mungkin nikahnya masih 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, tapi itu lebih berprospek menurut kita gitu. Keren. Itu kalau portofolio. Tapi kalau kita yang di approach sama misalnya tadi wedding organizer atau misalnya manajer artisnya, ya tentu nggak bohong pasti kita harus background check dulu ya. Kita harus cek juga profilnya itu apakah sesuai sama target market kita gitu kan. Itu kita harus teliti juga, nggak asal semua artis kita endorse gitu. Kita harus cek juga yang ini influencernya memang walaupun followersnya nggak banyak tapi dia tuh berada di market teman-teman yang niche yang cocok sama kita misalnya kayak gitu. Kita juga bisa lihat kayak misalnya mungkin followersnya dia nggak sebanyak artis yang terkenal banget tapi dia sosoknya tuh personanya tuh mewah, personanya tuh mahal, cocok buat pakai brand kita. Ataupun kebalikannya, kalau terlalu mahal brand kita juga sebenarnya positioningnya pengen di size yang size yang misalnya C atau misalnya B ya ngapain juga sebenarnya nggak akan ngaruh gitu. Jadi harus ada background check. Nah kalau masalah gratis atau nggak gratis itu dikembalikan lagi tadi sama profile riset kita gitu. Apakah profile artis ini atau influencer ini bisa full support? Apakah profile yang ini baiknya kayaknya semi barter? Itu sebenarnya ada ya rumusnya lagi sih yang kita ramu sendiri gitu. Paham. Keren. Jadi itu adalah bagian dari treatment kamu ya. Benar. sama si yang kamu endorse ini. Nah kita juga harus nggak malu untuk DM untuk apa ya, karena kita butuh dia dan dia pun juga siapa tahu memang mencari konseptor atau stylist seperti kita gitu ya. Aku tuh bahkan kayak di Instagram tuh kita kayak prolog tim lah ya. Maksudnya kita tuh selalu sih tiap bulan kayak siapa nih yang lagi hits, siapa nih yang mau nikah. Jadi kita cari tahu sih, kayak selalu kita cari tahu dan kita nggak pernah gengsi buat nge-DM duluan sih. Oke, berarti kamu udah mungkin udah bisa mendekati Syifa Haju sama Elil Rumi ya. Doakan saja ya. Karena kita nggak pernah gengsi buat nge-DM duluan sih. Oke, berarti kamu udah mungkin udah bisa mendekati Syifa Haju sama Elil Rumi ya. Doakan saja ya. Berlayar ya, kapalnya berlayar ya. Bener. Keren. Nah jadi tipsnya yang harus up to date. Harus. Dan juga mungkin bisa dibilang jangan gengsi gitu ya. Jangan gengsi sih. Jadi memang itu kan untuk kemajuan bisnis kita ya. Benar. Betul, apalagi jasa. Kira-kira dari pengalaman kamu nih ya, kita nggak lepas lah dari itu industri wedding ataupun bukan, dari pengalaman kamu tuh kira-kira apa yang harus disiapkan dan juga bisnis apa yang dicoba gitu sebaiknya saat era sekarang ini ya. Di era sekarang ya. Tapi tidak harus di industri wedding gitu ya. Nggak harus di industri wedding. Ini kita general aja bicara ya. Bicara general ya. Oke. Kalau mau memulai bisnis itu kan sebenarnya kita harus lihat juga dari sekitar yang paling dekat gitu. Karena belajar dari pengalaman aja ya, kayak dari teman-teman yang misalnya punya punya brand sepatu atau misalnya brand makanan, jewelry, rata-rata tuh sebenarnya yang bisa berhasil pasti sebenarnya yang memang mereka tuh juga udah punya passion di situ, atau mereka bahkan misalnya memanfaatkan sumber daya yang udah ada. Misalnya temen aku ya yang kayak emang orang tuanya tuh dulu jualan berlian gitu, terus dia tuh tapi merasa sekarang berlian turun banget kayak gitu. Memang kan sekarang orang udah nggak segitunya sama berlian kan sebenarnya, nggak seperti zaman dulu. Karena sekarang tuh kayak
tas bermerek atau sepatu bermerek mungkin lebih digemarin buat perempuan gitu. Tapi dia melihat bahwa sekarang tuh trennya lebih ke orang tetap suka jewelry, tetap suka diamond, tapi mereka tuh nggak pengen harganya terlalu mahal. Terus orang juga udah lumayan ngerti akan sustainability gitu. Nah jadi dia ubah berliannya itu walaupun dengan memanfaatkan resource yang tetap sama, tapi dia ubah dengan berlian yang lab ground kayak gitu. Jadi terus ada teman yang lain juga kayak gitu, kayak kakaknya dulunya tuh pernah bikin usaha tas dengan maksudnya dia udah kenali pabrik-pabrik leather gitu. Cuma ya udah sekarang tuh tas kayaknya udah nggak begitu digemarin nih, tas-tas yang model kayak gitu, model lokal yang leather menurut dia. Tapi sekarang tuh orang into sama sepatu. Nah dia ganti ke sepatu. Tapi kan maksudnya dia memakai resource yang sama gitu. Bukan berarti harus cari yang berbeda banget sih. Harus kita tuh lihat dari yang terdekat. Sama kayak aku di Prolog gitu kan. Sebenarnya kan aku walaupun dulunya di karyawan, tapi majalah itu kan sebenarnya tetap dunia styling. Di wedding juga kita tetap dunia styling, tetap industri kreatif. Kadang tuh bahkan ada vendor-vendor yang kita pakai tuh sebenarnya masih sama gitu. Kayak fotografernya tuh kita pakai lagi di Prolog yang biasa kita kerja sama di majalah. Bajunya tuh yang dulu sering kita kerja bareng kita pakai lagi. Makeup artisnya kita pakai lagi. Jadi sebenarnya berbisnis itu, memulai suatu bisnis tuh nggak harus yang kayak bener-bener beda banget, tapi kayak bisa ngelihat dari sekeliling kita aja gitu. Kita harus cari opportunity-nya gimana yang tepat, tapi tuh masih dengan resource yang sama kayak gitu. Kayak aku waktu itu juga melihat bahwa kayak pre-wedding nih nggak ada nih teman-teman stylist yang nyentuh gitu. Kayak semua tuh pengennya fashion, pengennya beauty, atau pengennya malah ke brand. Pre-wedding tuh kayak dianggap biasa aja gitu, nggak something yang fotografer lah gitu ya. Iya, nggak something yang kayak menarik tuh buat stylist. Apalagi mereka ngelihatnya kayak kalau pre-wedding kan orang pakai bajunya paling apa sih? Paling baju-baju santai, casual. Karena waktu itu trennya kayak gitu. Tapi waktu itu kita berusaha nyiptain sesuatu yang beda. Pre-wedding tuh bisa loh kita bikin kayak fashion gitu. Tapi orang tetap bisa mau pakai, tapi tetap sesuatu yang beda, ada konsepnya, ada yang personalized gitu. Nah dari situ kayak orang mulai berubah tuh trennya, kayak pre-wedding pengen something yang lebih concepted gitu, terus kayak pengen juga lebih niat, baju yang dibeli juga nggak cuma baju-baju kemeja putih kembaran, pakai jeans atau kayak white and jeans atau kayak baju koko gitu, terus bawahnya chino, nggak kayak gitu doang betul. Bisa sesuatu yang unik. Nah aku tuh ngelihat dari situ sih, jadi aku melihat kayak di ladang di sini masih istilahnya belum ada yang isi gitu. Berarti ini tips nih ya buat RSK-wan. Jadi seperti tadi Gina jelaskan, kayak tadi Prolog Gina mungkin lihat ya tadinya pre-wed itu nggak diminati, terus kalau diminati pun juga stylistnya gitu-gitu aja. White and jeans pandang-pandangan belakangnya laut gitu kan, standarnya kan kayak gitu. Harus bisa bikin yang lebih niat, lebih bagus tuh gimana yang orang nggak terpikirkan gitu ya. Tapi yang kita juga udah punya istilahnya bisa masuk ke sana gitu. Betul. Karena kan kalau kita masuk ke dunia yang baru pasti susah ya. Yang benar-benar totally different tuh pasti susah gitu. Oke. Kalau kalian mau memulai usaha dari karyawan itu tadi bukan hanya kalian lihat di diri kalian mampu saja, tapi lihat juga lingkungan. Kira-kira market ini lagi booming yang apa nih, lagi bagusnya apa, gue bisa masuknya di mana nih yang beda daripada yang lain gitu ya. Nah sekarang kemarin kita sempet bagi-bagi Q&A untuk Gina ke teman-teman ya RSK-wan. Ada yang beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama dulu, bagaimana cara menemukan brand identity dan brand karakteristik menurut Gina? Brand identity and karakteristik. Yes. Oke. Brand karakteristik itu kan berarti kita dapetin dari hasil karya kita juga ya sebenarnya. Itu sih sebenarnya tetap pasti butuh waktu ya kan, pasti kan kita butuh trial and error. Jadi Prolog tuh jujur udah punya berbagai style sih sebenarnya kalau dari tahun pertama udah melewati itu semua gitu. Jadi kayak mau model gimana juga ya. Kadang tuh kita suka bilang ini mah Prolog 2.0 gitu, Prolog 1.0. Jadi udah melewati banyak hal deh, banyak style gitu. Jadi proses gitu. Tapi memang saat kita udah serius, maksudnya udah jalan di tahun inilah 5 tahun ya. Kita memang di tahun ini udah lumayan pakai
pakai meeting gitu loh. Jadi kayak kita tuh memfokuskan mau kemana, mau dibawa kemana. Dan itu tuh atas diskusi sama semua gitu, semua tim. Jadi tiap akhir tahun, kayak tahun kemarin nih 2023, kita tuh ya meeting di akhir tahun kayak kita style-nya mau kemana ya gitu. Style yang 2024 yang lagi itu untuk internal kalian ya? Internal. Terus kita kayak bener-bener apa yang harus kita udah nggak boleh pakai gitu. Kayak dulu kita suka pakai bunga kering. Terus sekarang kita kayak nggak boleh pakai lagi ya gitu. Terlalu monoton atau terlalu gimana? Monoton. Terus kayak tengah tahun 2024 ilustrasi udah gak dipakai ya yang kayak gitu. Maksudnya ilustrasi buat backdrop foto kan dulu tuh sempet tren banget. Nah sekarang ini nggak usah dipakai ya gitu. Kita pakai yang lain dulu, ini kita pensiunin gitu. Jadi ada kayak tren-tren yang kita obrolin sih memang gitu. Jadi Janur 3 bulan aja ya nanti ganti kita ke bunga melati kayak gitu. Jadi emang kalau untuk karakteristik itu semuanya udah kita obrolin untuk tahun ini. Tapi untuk mencapai sampai situ kita trial and error-nya banyak banget sih. Berarti gitu. jam terbang ya. Jam terbang. Jadi semua tuh pakai proses karakteristik, identitas. Benar. Itu harus trial and error. Jadi pertama ya jangan takut nyoba ya. Jangan takut nyoba. Kalau gagal atau error itu hal biasa, perbaiki lagi. Kemudian juga kita sambil melihat, mungkin bagus juga tuh ide dari gini. Jadi setiap akhir tahun atau awal tahun atau tengah tahun, internal kalian bisa apapun itu, kalian musyawarah lah, diskusi lagi ya. Kira-kira kita apa mau kita capai? Apa kita membuat kalau bisa dilihat ini hasil karya Prolog nih. Bener. Gitu kan tujuannya kan itu. Itu. Gue tahu nih model-model ini nggak ada yang salah, nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus, semua selera. Tapi kita punya identitas atau karakteristik sendiri gitu ya. Dan nomor 2, kita setiap minggu juga pasti kita ada weekly meeting ya, seperti kantor pada umumnya lah seperti ya. Seperti weekly meeting. Weekly meeting. Kita bener-bener ngebahas bareng-bareng. Ini klien yang ini udah oke atau belum, apa yang harus ditambah. Jadi semua tuh bisa kasih masukan gitu. Jadi kalau dari kita tuh kita nggak mau sih tiba-tiba ada satu foto atau satu wedding yang lah kok bukan style kita gitu. Jadi kita tuh selalu samain persepsi kita nih. Jadi selain yearly meeting yang memang membahas secara keseluruhan tahun 2024, weekly tuh kita juga ngebahas per klien gitu. Jadi kita tuh samain selera, samain visi misi gitu. Jadi memang harus dibangun sih kayak gitu. Cuma untuk nyampe ke situ ya kita trial and error dulu, mana yang cocok buat kita, mana yang enggak gitu. Banyak banget sih orang kayak fotografer atau stylist tuh suka nanya gitu. Kayak gimana sih caranya biar kita tuh meyakinkan klien untuk tren tertentu gitu. Ya dicoba dulu sih mana yang klien suka, kita lempar ke pasar, kita ads. Nah yang mana yang bisa menarik, nah itu yang kita pertahanin gitu. Oke. Ya diskusikan lah ya. Didiskusikan. Dan pendapat kan banyak kepala kan. Banyak yang bisa kasih masukan ya. Betul. Oke, pertanyaan kedua. Ini banyak yang kepo nih ya. Kan ada istilah bridezilla. Pernah ngalamin, kemudian gimana cara menghadapinya gitu? Pasti pernah dong bridezilla? Pernah dong. Oke, gimana cara menghadapinya? Bridezilla tuh pasti banget sih. Kayak di dunia wedding tuh perempuan pasti mungkin kayak 70% ada bridezillanya. Ada momen-momen mereka tuh panik gitu. Itu pasti. Tapi kalau kita tuh selalu memposisikan diri sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi sebenarnya kan stylist itu selain kita buatin konsep, mood board, kita kan juga nemenin mereka fitting, curhat, nyari kain keluarga, nyari kain bridesmaid gitu. Kalian juga termasuk itu tuh? Iya, kayak kita biasanya sama wedding planner kerja barengan. Nah, jadi biasanya wedding planner yang lebih mikirin masalah appointment, teknis atau deal harga. Nah, kalau kita kan lebih ke matanya kan, kayak lebih ke estetiknya. Jadi pas kita sama-sama fitting, sama-sama cari bahan, mereka yang appointment, kita yang lebih milihin nih warnanya yang bagus yang mana. Ini kurang ini. Jadi kita tuh bener-bener kayak bestinya pengantin lah. Jadi gimana cara supaya mengurangi bridezilla mereka? Ya sebisa mungkin tuh kita jadiin acara fitting atau acara cari kain tuh lebih menyenangkan gitu. Jadi kita kayak banyak basa-basi. Terus kalau misalnya mereka ngajak random kayak cuma makan aja, sepatu, nongkrong nyari sepatu, terus habis itu lanjut makan sampai malam. Ya kalau emang masih bisa kita temenin. Karena kadang pas mereka ngajak kita makan itu tuh bukan hanya ngomongin konsep ya, tapi
mereka tuh kadang juga butuh curhat. Butuh mereka pendengar. tuh pendengar aja sih, kayak ih mama aku tuh pengennya kayak gini loh Kak, tapi aku tuh nggak suka kayak gitu-gitu. Itu tuh kadang mereka sebenarnya cuma butuh didengar, cuma butuh moral support. Nah kalau mereka tuh udah deket sama kita, udah kita dengerin curhatnya, kemungkinan besar mereka pasti tuh kayak lebih percaya kan sama kita. Jadi bridezilla atau kepanikan mereka tentang pernikahan juga Teratasi berkurang ya. sih. Keren. Jadi tipsnya pendekatan ya. Jadi apa namanya, keren juga lah ya. Jadi bukan hanya, jadi lebih kayak ke saudara ya. Saudara. Jadi kita memposisikan bukan gue lo klien, gue vendor nggak gitu ya. Jadi apa namanya, jadi bridezilla gitu, dia tahu cara handle-nya dan lain sebagainya. Benar. Ya. Keren. Tuh tips lagi buat RS kawan. Oke, nah ini kepo banget nih pertanyaan nih. Gimana pengalaman styling artis? Karena prolog juga waktu itu Erina Gudono, Alia Mas Said, dan juga Baby Sabina. Gimana pengalamannya? Mungkin boleh ceritain gimana? Pengalamannya ya? Oke. Ya kita kemarin memang ngerjain pre-weddingnya Alia, Tori. Terus baby, yang terakhir-terakhir ini ya Baby Sabina sama Mas Rizky ya. Terus sama juga yang lagi viral. Ya. Ibu Erina ya. Erina Gudono. Dan Mas Kaesang. Itu sih kita pengalamannya sebenarnya cukup unik. Karena kita kaget juga sih di approach gitu. Karena rata-rata memang untuk public figure atau artis itu suka kayak nge-approach kita duluan gitu. Jadi mereka kadang tiba-tiba entah manajernya itu, kalau waktu yang Torik Alia tuh manajernya yang approach kita. Ya. Kalau si Baby Sabina itu juga kita ketemu di event kayak gitu. Ketemu di event. Kalau untuk Erina itu malah kita yang di DM gitu. Justru kita bukan DM duluan. Dia yang DM duluan ya. Jadi kaget juga sih waktu di DM dan kayak merasa tersanjung banget lah. Maksudnya di DM oleh public gitu figure. Iya betul. Gitu. Itu suatu pencapaian loh. Pencapaian sih, pencapaian. Kita kaget juga sih gitu, dan kita selalu tanya sih kayak tahu dari mana? Nggak taunya mungkin kita pernah kerja bareng sama desainer gitu. Dia ngelihat porto kita akhirnya nge-follow Instagram, baru akhirnya mereka suka. Tapi yang berkesan tuh ternyata memang orang tuh semakin di atas, semakin terkenal tuh sebenarnya semakin baik sih menurut aku ya. Yang nanggung-nanggung justru agak lebay ya. Bukan aku yang ngomong ya. Cuma pokoknya kalau semakin di atas sebenarnya mereka baik banget sih. Mereka sangat support dan mereka sangat mengapresiasi apa yang kita lakuin gitu. Dan mereka tuh justru berterima kasih banget loh, kayak udah dibantu kayak gitu tuh sangat berterima kasih. Kayak misalnya sebagai contoh aja ya, kayak misalnya Torik nih, Torik tuh sangat mengapresiasi banget. Dia tuh sampai kayak, padahal dia udah capek banget kelar foto di Jogja, di Solo, di luar kota ya. Di luar kota udah capek, panas, bangun pagi gitu kayak jam 2 kan bangun. Tapi tuh dia nyempetin loh nyalamin semua kru kayak, kan aku ngajak kolaborasi dekor dari Solo sama Jogja kan. Itu rame banget gitu. Itu dia nyempetin makasih ya, terus diajak makan. Dan dia tuh sampai kayak ngomong makasih berkali-kali, terus ngajak foto bareng, kayak itu sangat diapresiasi. Itu menurut aku sangat membahagiakan banget gitu kayak. Dan buat prolog yang kita kan ngajak vendor lain kan, kita juga jadi kayak ya alhamdulillah kalau diapresiasi kayak gitu. Jadi kita ngajak vendor juga mereka nggak menyesal kan, mereka juga happy gitu. Betul. Kalau kayak Mbak Erina tuh juga baik banget gitu. Mbak Erina tuh setelah photoshoot itu dia malah kayak ngerekomendasiin kita ke teman-temannya gitu. Mbak Gina aku rekomen ya gitu. Kayak aku puas banget kemarin fotonya. Ada teman aku yang mau foto juga kayak gitu. Jadi kayak mereka sangat mengapresiasi banget sih. Tuh, jadi pengalaman dengan orang terkenal itu, jadi semakin dia itu justru dia semakin down to earth ya. Dia sangat kayak tadi pengalaman Torik sangat apa namanya? Ya kalau dia mau nggak usah salaman juga bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja kita loh. Saling membutuhkan, kita juga butuh dia ya. Tapi dia attitude-nya memang harus dijaga attitude-nya ya. Baik sih. Ya itu pengalaman dari kita. Jadi memang harus dijaga ya. Sekalipun kita udah seperti apapun, sama kru sama siapapun kita harus hormat dan saling saling menghormati satu sama lain. Menghormati satu sama lain. Tuh, itu pengalaman dari Gina ya. Itu tahun ini ya? Tahun ini. Waktu itu untuk Altor itu untuk prewedding. Kalau Mbak Erina sama Mas Kaesang itu untuk
kayak foto lebaran gitu sih, menuju lebaran. Oke. Nah, ini sekarang tadi kan tentang public figure ya, sekarang tentang pribadi. Mbak Gina boleh nanya pribadi dikit nih ya? Boleh dong. Nah, denger nih Prolog itu pencatatan keuangannya itu spesial. Karena yang ngerjain adalah suami tercinta. Betul. Kenapa begitu dan apa betul? Betul. Karena boleh suami, ceritain gak, Mbak? Iya. Karena suami kan kalau di Instagram sekarang lagi ngetren ya, kalau istri punya bisnis, suami akan bekerja seumur hidup dengan gratis kayak gitu. Nah, tapi kan ujung-ujung menjadi usaha bersama ya. Cuma memang awalnya waktu aku mendirikan Prolog itu kan aku belum menikah. Aku masih sendiri. Jadi dia dengan senang hati membantu sih untuk pencatatan keuangan. Kebetulan dia memang punya basic finance. That's why aku kayak minta bantuan ke dia. Ini benar seluruhnya nih dia yang ngatur Prolog. Betul. Jadi kayak emang seluruh keuangan itu ke dia gitu. Jadi pas dari pacaran sampai akhirnya menikah sekarang udah bareng-bareng gitu. Cuma ya tentu karena dia suamiku itu punya kesibukan juga punya kesibukan ya, sendiri, kayak punya memang ada kerja kantoran juga. Jadi tentu nggak ini sih, nggak yang bener-bener tiap hari ada pembukuan atau tiap minggu ada pembukuan tuh enggak. Jadi kayak semua sih smooth, jalan rapi, tapi ya kayak pembukuan tuh masih sebulan sekali kayak gitu. Dan laporan keuangan itu sangat penting kan? Penting banget, karena kalau enggak tuh kita pusing loh di akhir tahun. Itu sangat penting. Jadi satu pengaturan yang baik itu sangat mempengaruhi perjalanan bisnis ini ya. Bener. Sebuah laporan keuangan. Begitu. Oke. Baik, makin seru. Cuma sudah disampaikan semuanya tadi ya, Q&A dari RS-Kawan sudah dijawab juga. Ya mudah-mudahan pembicaraan kita ya Gina bisa bermanfaat untuk kalian yang mau mencoba bisnis, menjalankan dengan baik, gimana caranya, dan kalau udah sukses bagaimana cara menjaganya, gimana tadi Gina sudah sharing juga. Dan jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru selama kamu menguasai dan memang ada kesempatannya, betul nggak? Betul. Ya. Terima kasih banyak Gina. Terima kasih banyak. Semakin sukses Prolognya. Nanti mudah-mudahan kita bisa kerjasama ya. Amin. Untuk bukan hanya pernikahan, by the way ini kita promosi ya. Iya. Tapi event-event lain pun juga bisa dengan Prolog. Apa family aja tuh? Event. Yes, family event. Apapun. Family untuk photoshoot bisa family, maternity, profile, sering kok. Kalau event kita sering pegang juga fashion, beauty, lifestyle. Banyak banget sih. Keren. Semuanya bisa kita lakukan lah. Keren. Baik, terima kasih Gina. Sukses, sehat selalu. Sampai ketemu ya. Terima kasih. Bye RS-Kawan. Sampai ketemu di podcast berusaha berikutnya. Bye-bye. Thank you.